selamat pagi menjelang siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Untuk kali ini saya tidak akan terlalu panjang. Kita akan kasih tips sederhana yang mungkin akan bermanfaat buat teman-teman. Pada motor matic, jikalau teman-teman mengalami suatu kendala, terutama pada unit-unit yang masih tergolong baru. Contohnya adalah motor Beat Street, untuk Vario, untuk apa aja, Matic. Mengalami suatu masalah yaitu kalau di jalan datar dia normal, begitu nanjak sedikit dia kayak berebet. Begitu gas ditarik tinggi, motor normal. Nah, kita sering dihadapkan pada situasi tanjakan sedikit, gas kita harus kecil, atau kita berhenti di posisi agak nanjak, kemudian kita mau jalan lagi, ini gas kita pasti pelan. Nah, ketika kita butuh gas yang pelan ini, tetapi motor malah berebet. Ya, begitu juga di jalan datar, kalau sudah jalan ketika gas disentak, ini motor mengalami berebet terlebih dahulu. Ini banyak sekali kasus Matic Honda ini seperti ini ya. Jadi ketika gerak motor dengan putaran gas kita tidak berimbang, itu malah berebet. Saya coba jelaskan ulang untuk trouble-nya. Contohnya kita main ke jalan yang agak nanjak, kemudian kita harus berhenti. Nah, pas kita mau jalan lagi, karena ini agak nanjak, gas kita tarik dengan seimbang agar motor tidak mencolot. Tapi motor berebet dulu. Nah, kayak gitu contohnya seperti itu. Atau setiap kali kita nemu tanjakan, kita tidak bisa ngebut, kita butuh perform, tapi motornya malah maunya gas tinggi. Nah, contoh kayak gitu. Itu masalahnya sebenarnya tidak terlalu rumit ya pada beberapa kendaraan. Namun sekali lagi, kendaraan berbeda-beda. Untuk lebih detailnya ditangani oleh ahli. Itu seperti itu. Pada Beat ini mengalami masalah kalau nanjak dengan kecepatan sedang motornya berebet. Jadi harus ngebut baru enak. Kalau berhenti mau jalan tapi jalannya agak nanjak dikit, atau kita harus keluar ke jedulan sedikit, pokoknya kayak keganjil apa gitu. Nah, kadang-kadang kita kan kayak di halaman rumah mau naik ke jalan rayanya pelan-pelan sambil tengok-tengok. Nah, ini motornya malah berebet. Itu masalahnya cuma di sini, teman-teman. Ini. Nah, sensor ini bermasalah. Dia bermasalah. Kalau yang ini masih pabrikan. Ini cat tanda bahwa belum pernah dibuka ya pada bagian baut. Karena ada pengamannya ya. Nah, yang ini nih kemarin punya masalah seperti itu. Nah, kita cuman geser-geser posisinya ini. Ini kan bautnya cuma satu ya. Baut ini dikendorin menggunakan L bintang. Yang ini ya, maaf nih saya nggak kelihatan ya. Nah, baut yang ini kendorin. Cara ngendorinnya itu ke kiri. Jadi ini ke sini, set ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Ini dikendorin ke kiri, jangan dilepas. Dikendorkan saja. Kemudian ini digerakkan ke atas. Kalau turun makin berebet,
kalau ke atas mending. Nah, ini masalah sensor kurang naik kurang turun atau tegangannya tidak stabil. Ya, ini tips sederhana untuk hari ini. Kalian bisa kendorkan baut ini, lalu ini ditekan ke atas. Jadi ini kan dengkluk nih. Nah, ini digerakkan ke atas. Gerakannya sangat sedikit. Tidak banyak, tidak kelak-kelak gitu, enggak. Sedikit. Nah, kalau kalian penasaran, kalian coba bisa lakukan, kendorkan. Lalu kalian rasakan perubahannya. Ketika diturunkan, motor ini akan berubah suaranya. Akan mengecil. Gitu ya. Ketika dinaikkan dia akan membesar. Nah, nanti penyesuaiannya di sini. Umpama ini kemudian teman-teman ini dinaikkan. Umpama langsamnya jadi naik, kalian mainkan di sini, disesuaikan lagi. Ya. Lalu kalian coba. Insya Allah berebetnya hilang. Ya. Gitu. Sekali lagi, banyak kasus cuma masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Cuma ini tok. Setting ininya udah beres. Jadi tidak ada salahnya kalian mencoba dulu. Apabila sudah dicoba seperti itu kemudian masih sama, maka itu memang butuh tindakan lebih lanjut. Ya. Ini istilahnya adalah controlling terlebih dahulu sebelum kalian terlalu jauh melangkah. Karena seperti zaman sekarang ini, sebenarnya masalahnya cuma ini. Tinggal dinaikin aja, udah beres. Tetapi karena di atas kepentingan kadang-kadang ini akan menjadi macam-macam, akan menjadi banyak wacananya. Nah, makanya lakukan sendiri. Ya, lakukan sendiri, jangan khawatir. Tidak akan menyebabkan apa-apa seumpama kalian itu keliru. Yang penting jangan dicopot. Ya, yang penting jangan dicopot. Benda itu jangan dicopot. Dikendorin bautnya tokset lalu kalian gerakan ke atas. Dek. Nah, nanti dikencangkan lagi, dicoba hasilnya kayak gimana. Nah, nanti seumpama kalian kok bingung atau kayak gimana, bawa ke bengkel. Tapi kalian harus punya pengalaman dulu nih. Kalian harus nyoba dulu biar pengalaman. Biar kalian itu nggak jadi korban para orang-orang yang mau merampok uang kalian dari ketidaktahuan kalian. Banyak kasus hanya karena masalah itu orangnya suruh ganti koil, ganti busi, ganti full pump. Ini kadang-kadang banyak yang kayak gitu. Karena nggak tahu dan nggak paham. Pada akhirnya ya nurut saja. Semua diganti, full pumpnya ganti, ya, businya ganti, koilnya ganti. Berapa duit itu? Endingnya itu diganti juga, gitu loh. Endingnya itunya yang diganti juga, celek. Diposisikan yang benar udah normal, jadi kan normal. Terus orang ini nggak tahu, karena nggak tahu kan nyaman aja gitu. Wah, servis Matic injeksi banyak ya, gini. Nah, namun sekali lagi. Ada banyak masalah penyebab motor itu berebet. Siapa tahu penyebab motor kamu berebet itu adalah sensornya. Jadi silahkan dicoba. Tidak ada ruginya kamu mencoba. Ya. Sekarang ini bengkel sudah luar biasa. Seperti kita kena flu, masuknya kena corona. Nah, itu kayak gitu. Bisulan diperiksakan kena corona juga. Nah, ini kan udah zamannya gitu loh. Udah zamannya kayak gitu loh. Flu jadi corona, bisulan jadi corona, kutilan bisa jadi corona mungkin ya. Ini kan kayak gitu. Disitulah ketika ada istilah kayak ya kalian tahu. Jadi lebih baik menjaga diri, berhati-hati. Ya, menjaga diri, berhati-hati. Itu alangkah lebih baiknya. Ketika kita sudah mulai
sulit untuk melihat situasi dan keadaan di kehidupan sekarang ini. Oke, sudah 10 menit. Buat teman-teman, sekali lagi silahkan dicoba di sini. Kamu nggak ada ruginya nyoba ini. Nah, nanti syukur sembuh. Alhamdulillah. Kalau hemat banyak, kamu nambah pengalaman, kamu nambah pengetahuan tentang. Nah, di sini. Nah, sekarang ini morbid ini betul masalahnya itu kemarin kayak gitu. Ternyata cuma itu saya geser. Sampai hari ini sudah normal. Nah, ketika dia itu mengalami penurunan tegangan, ini kode mil nggak nyala, ya, kode milnya nggak nyala, kode mil nggak nyala sekali lagi. Jadi TPS ini mulai berubah tegangan atau menurun, dia tidak menyebabkan kode mil menyala. Tapi kalau kabelnya putus atau terlepas, pasti kode mil nyala. Kalau cuma turun enggak. Thank you. Makasih udah nyimak hari ini. Untuk tips segitu aja, semoga bermanfaat. Nanti ditunggu tips-tips selanjutnya biar durasinya juga nggak kelamaan. Oke, bye-bye.